Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, solih-solihah yang hebat. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar PAI kembali. Dan sebelum memulai pelajaran, seperti biasanya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Mari diangkat kedua tangannya, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar bab 3, yaitu tentang Asmaul Husna. Hayo, siapa yang tahu Asmaul Husna apa sih? Ya, betul. Asmaul Husna itu yaitu nama-nama Allah yang baik. Oke, next ke slide selanjutnya. Oke, selanjutnya kalian juga bisa lihat di buku paket kalian halaman 24. A. Beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Bagian dari beriman kepada Allah adalah beriman kepada Asmaul Husna, nama-nama yang baik, sifat-sifatnya yang luhur sebagaimana yang ada dalam Al-Quran dan dijelaskan melalui Rasulnya. Jadi Asmaul Husna ini yaitu nama-nama Allah yang baik yang ada 99. Nah, kita di sini akan belajar beberapa nama-nama Allah, beberapa saja Asmaul Husna, tidak semuanya, sesuai yang ada di buku paket yang kita pelajari. Kita wajib mengimaninya tanpa ada keraguan sedikit pun dan menjauhkan dari penyerupaan terhadap sifat-sifat makhluknya. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai pengaruh yang luar biasa bagi siapa saja yang selalu membacanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah-artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini ada di Quran Surah Al-A'raf ayat 180 tentang firman Allah tentang Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik. Oke, bagaimana kita caranya beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna? Nah, kita beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna, melalui nama-namanya. Oke, selanjutnya cara beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna itu seperti apa? Seperti kita meneladani sifat-sifatnya Allah, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yang kita pelajari Asmaul Husna yaitu Al-Basir. Al-Basir artinya apa? Ya, Al-Basir artinya Maha Melihat. Allah melihat segala sesuatu, baik yang nampak maupun tidak nampak, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi. Dijelaskan di dalam Quran Surah Yunus ayat 61 ada di buku paket kalian, yang artinya, dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Quran Surah Yunus ayat 61. Nah, surah ini menjelaskan bahwa Allah itu Maha Melihat. Al-Basir, apapun yang kita lakukan, Allah pasti tahu. Allah pasti Maha Melihat. Nah, bagaimana cara meneladani sifat Al-Basir? Ya, cara meneladaninya yaitu
hendaknya menyadari bahwa mata yang telah diberikan Allah harus dijaga dan digunakan dengan baik. Kita harus selalu sadar bahwa Allah senantiasa melihat apa yang kita lakukan. Jadi kita diberikan mata harus digunakan dengan baik, yaitu melihat yang baik-baik, digunakan dengan segala kebaikan, bukan digunakan untuk yang tidak baik atau yang buruk. Contohnya, seperti jangan melihat sesuatu yang bisa menyebabkan dosa. Alangkah baiknya jika mata kita digunakan untuk selalu memperhatikan alam semesta sebagai bentuk rasa syukur dan tadabbur atau renungan. Jadi mata kita dibuat merenungkan ciptaan Allah, mensyukuri ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya yaitu al-adlu. Apa artinya al-adlu? Ya, al-adlu artinya maha adil. Allah adalah zat yang maha adil, menempatkan segala sesuatu dengan tepat. Salah satu bukti Allah maha adil adalah Allah menempatkan ikan di air, baik itu di laut, sungai, ataupun kolam. Jika ikan ditempatkan di daratan, ikan tersebut akan mati. Keadilan Allah bersifat mutlak sebagai segala perbuatannya benar-benar bijaksana dan dilandasi oleh perhitungan yang sangat matang. Bagaimana cara meneladani sifat al-adlu dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, seorang muslim yang meneladani sifat al-adlu hendaknya belajar adil terhadap diri sendiri sebelum ia berbuat adil kepada orang lain, seperti adil ketika berperilaku, berpenampilan, serta tidak melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan rasa benci, amarah, dendam. Orang yang meneladani sifat ini ketika berbuat selalu bijak dan adil dalam mengambil segala keputusan, seperti di pengadilan, yaitu hakim dan jaksa harus adil dalam membenarkan keadilan. Itu adalah cara meneladani sifat al-adil. Selanjutnya yaitu al-azim. Apa artinya al-azim? Ya, al-azim artinya maha agung. Keagungan Allah bersifat mutlak, besar, tak terbatas, paling sempurna dan kekal. Sementara sifat keagungan selain Allah bersifat sementara. Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menandingi keagungan, kebesaran, dan kekuasaan Allah. Nah, bisa kita tarik contoh seperti pemandangan, kemudian luasnya lautan, langit, dan deburan ombak merupakan bukti dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Maha Agung atau Al-Azim. Sebagaimana di dalam firman Allah, fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Nah, ini Quran surah Al-Waqiah ayat 96 yang menjelaskan bahwa Allah itu mempunyai Asmaul Husna Al-Azim yang artinya Maha Agung. Bagaimana cara kita meneladani sifat Al-Azim? Dengan menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta mengikuti dan meneladani akhlak Rasul dengan cara mengikuti dan melaksanakan sunnahnya. Nah, itu cara kita meneladani sifat Al-Azim, yaitu menjalankan segala perintah yang perintah Allah dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh
Allah serta mengikuti dan meneladani akhlak-akhlak Rasul, karena akhlak-akhlak Rasul adalah akhlak yang baik. Terakhir, mengetahui keberadaan Allah melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui keberadaan Allah? Yaitu dengan cara kita mengamati makhluk ciptaannya. Perhatikanlah alam di sekitarmu. Ada lautan, kemudian ada pegunungan, ada daratan, ada angkasa, dan ada berbagai macam ikan, karang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Di daratan ada berbagai macam hewan seperti jerapah, ayam, dan ada juga berbagai macam tumbuhan. Di angkasa ada berbagai macam burung yang setiap hari terbang ke sana kemari. Semuanya adalah ciptaan Allah dan menunjukkan kalau Allah itu ada dan selalu mengawasi kita. Nah, itu adalah cara mengetahui keberadaan Allah dengan mengamati semua makhluk yang diciptakannya, yaitu tumbuhan, hewan, manusia, pegunungan, lautan, dan segala isinya. Jika kita sudah meyakini dan mengetahui keberadaan Allah, insya Allah kita pun akan melakukan sesuatu tidak sembarangan, karena kita tahu ada yang mengawasi kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu cara mengetahui keberadaan Allah melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya. Oke, alhamdulillah sudah selesai kita bahas semuanya tentang Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik. Tetapi yang kita pelajari di buku paket agama hanya beberapa nama-nama Allah, yaitu ada 3, Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Azim. Al-Basir artinya maha melihat, Al-Adlu artinya maha adil, dan Al-Azim artinya maha agung. Alhamdulillah sudah selesai pelajaran kita hari ini tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Sebelum kita tutup, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari diangkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warjukna tiba'ah wa arinal batila batila warjukna jitinabah. Shadaqallahul azim. Untuk hari ini tidak ada tugas ya, hanya memperhatikan materi yang Miss Aufa kasih. Mudah-mudahan materi hari ini dapat masuk ke otak kalian dan bisa dihafalkan, dan mudah-mudahan mendapat keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Miss Aufa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih solih-solihah yang hebat.